Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Keracunan massal menimpa ratusan warga usai menyantap makanan hajatan di Lembang, Bandung Barat. 1 orang meninggal dunia. Puluhan ekor unggas di kota Cimahi mati mendadak sejak bulan lalu. Waspadai penularan virus flu burung H5N1. Pencuri kerbau di Kabupaten Garut sembelih dan kuliti ternak lalu bawa kabur dagingnya. Seorang ibu dalam kondisi hamil bersama buah hatinya yang masih balita ditabrak angkot di kawasan Pemumpuk, Kabupaten Bandung. Akibatnya sang anak meninggal dunia. Nasib naas dialami seorang ibu, Nani dan Muhammad anaknya yang baru berusia 4 tahun. Keduanya pada hari Selasa 28 Februari lalu tengah berjalan kaki di Jalan Bojong Kunci, Kecamatan Pamengpe, Kabupaten Bandung. Namun tiba-tiba sebuah mobil angkot yang tengah melaju dari Banjaran menuju Pamengpe menabrak keduanya. Sebelum menabrak, angkot yang dikemudikan oleh Valen tersebut kehilangan kendali saat berusaha mengejar sebuah minibus di ruas jalan yang sempit. Angkot kemudian terguling masuk ke dalam parit. Sampai jembatan Sodetan ini udah berhenti karena tahu di belakangnya ada yang ngejar. Langsung tangjab gas, tidak lihat di depan ada yang lagi jalan. Ibu sama anaknya terhantam dan bahkan mobil juga sampai hampir masuk ke parit. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung membawa kedua korban ke rumah sakit. Namun nyawa sang anak tidak tertolong. Sedangkan sang ibu yang kemudian diketahui tengah mengandung 7 bulan selamat. Ia mengalami luka di pergelangan kaki kanan. Sang anak telah dimakamkan tak jauh dari rumah duka di Kampung Bojong Kunci. Kami dari unit Kakor Lantas Polres Bandung bergabung dengan unit Lantas Polsek Pamengpe dan jajarannya langsung melakukan olah TKP, mengamankan kendaraan berikut pengemudi si supir angkot untuk dimintain keterangan dan pada saat ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Sopir angkot sempat kabur namun berhasil ditangkap warga dan diserahkan kepada polisi. Saat ini sopir angkot dan minibus sudah menjalani pemeriksaan dan ditahan penyidik. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Informasi lainnya untuk Anda, seorang korban keracunan massal akibat menyantap hidangan hajatan di Lembang, Bandung Barat meninggal dunia pada Rabu lalu. Jumlah korban keracunan juga bertambah menjadi 217 orang. Korban dugaan keracunan makanan di Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang meninggal dunia bernama Karmah, seorang nenek berusia 71 tahun. Korban meninggal pada hari Rabu pukul 8 pagi. Sebelumnya ia sempat dirawat beberapa jam di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Lembang. Namun pihak keluarga dan korban minta pulang ke dalam rumahnya Selasa malam karena kondisinya berangsur pulih. Dan pada Rabu pagi korban menghembuskan nafas terakhir. Ini salah satu warga kami, ada part dari keracunan kemarin namanya Ibu Karma, usia 71 tahun, itu meninggal dunia. Memang ibu ini sudah lama sakit-sakitan, bahkan beliau ini tidak langsung hadir pada acara hajatan itu. Nah, kami dari Demnakes juga sudah membawa ibu ini untuk berusaha ke rumah sakit, tetapi ada kesulitan, bahkan saya sendiri yang langsung terjun ke rumahnya supaya beliau mau dibawa. Nah, alhamdulillah pada hari kemarin sore kami bisa bawa ke rumah sakit, tetapi menjelang malam beliau memaksa ingin tetap pulang. Dan atas permohonan dan juga persetujuan keluarganya, akhirnya beliau diperbolehkan pulang dan bisa sampai ke rumah, tapi tepatnya tadi sekitar jam 7.58 kabar meninggalnya beliau sampai di kami. Data aparat desa menyebutkan jumlah korban keracunan bertambah menjadi 217 orang. 5 orang masih dirawat di RSUD Lembang, 1 orang dirawat di Rumah Sakit Advent Kota Bandung, dan korban lainnya sudah dipulangkan ke rumah.
Keracunan massal terjadi setelah warga menyantap hidangan di hajatan seorang warga pada tanggal 27 Februari lalu. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Cuaca buruk yang melanda perairan Laut Selatan Sukabumi dikeluhkan para nelayan. Hasil tangkapan ikan anjlok membuat ratusan perahu nelayan disandarkan di dermaga. Cuaca buruk di perairan laut Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi membuat tangkapan ikan nelayan nyaris nihil. Akibatnya nelayan pun merugi karena saat ini biaya bahan bakar untuk melaut mahal. Saat ini mereka akhirnya memilih tidak melaut dan hanya memperbaiki mesin dan melakukan pemeliharaan kapal. Akibat hasil tangkapan anjlok, harga ikan laut pun naik sebesar 20 hingga 40%. Nah, untuk hari ini Pak, ikan apa yang didapatkan Pak? Nggak ada dapat ikan, kosong. Itu akibat cuaca buruk atau Ya, gelombang tinggi Pak? Cuaca buruk, gelombang juga tinggi, ya itulah pokok utamanya cuaca buruk. Nah, biasanya Pak sering ada ikan di bulan berapa sih Pak biasanya Pak? Biasanya di bulan habis bulan inilah mau puasa gitu kan. Mau puasa bentar lagi sebetulnya satu bulanan lagi, tapi ini kan cuaca buruknya panjang nih. Sangat sulit sekali dan menyayangkan waktu kemarin kan ada gempa dan badai, makanya yang melaut sekarang bahan bakar yang 4 jerigen itu tidak dijangkau dan kapasitas pendapatan hanya beberapa persentase aja gitu. Para nelayan berharap cuaca buruk di pantai Pelabuhan Ratu Sukabumi kembali normal agar pasokan ikan ke sentra pelelangan ikan normal dan harganya pun tidak melonjak. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Mahalnya harga beras membuat operasi pasar beras murah di Kota Cimahi dan Kabupaten Cirebon diserbu warga. Halaman kantor Kecamatan Cimahi Utara pada Rabu lalu dipenuhi ribuan warga yang ingin membeli beras murah pada hari terakhir operasi pasar beras murah di Kota Cimahi. Antrean warga bahkan sudah mengular sejak jam 6 pagi, 2 jam sebelum operasi pasar dibuka pada jam 8. Mereka rela antri karena bisa membeli beras kualitas medium dengan harga Rp8.500 per kilogram. Jauh lebih murah daripada harga di pasar yang bisa mencapai Rp14.000 per kilogram. Kami perhitungan 2 jam Pak ngantri, coba dari ujung itu selatan sampai ke ujung utara. Hujan-hujanan dong, Bu? Hujan-hujan. Bu, dengan adanya operasi pasar ini gimana Bu? Ya alhamdulillah, mungkin kami ada bantuan sedikit Pak demi keluarga. Harganya berapa nih Bu? 42,5 Pak satu. Bu, ini cukup berapa lama Bu? Ya kalau banyak keluarga mungkin hanya berapa hari lah Pak. Ibu keluarganya berapa banyak? Banyak Pak, ada anak. Ini 10 kilo berapa hari Bu? Semoga paling juga mungkin ya sekitar 10 harian. Biasanya kalau jam 6. Kenapa bisa lama Bu? Ya nggak tahu nih pada telat datangnya katanya. Ibu emang rela antri dari jam 6 tadi Bu? Ya rela karena nggak ada beras di rumah. Karena beras di rumah. Ya. Ini Ibu beli berapa banyak? Ini punya satu jatah dua karung sama saudara 2 karung. Saudaranya lagi ke puskesmas. Merasa terbantu nggak sih Bu? Sangat Terbantu. Biasanya Bu di pasar atau di warung beli berapa? 13 tuh itu, tapi agak jelek juga 13 tuh per kilo. Sekarang dapatnya 8.500 ya Bu ya. Namun pelaksanaan operasi pasar beras murah selama 3 hari ini berdampak pada sepinya pembeli beras di pasar Atas Baru Kota Cimahi. Daya beli masyarakat sendiri Daya gimana, Pak? beli masyarakat jelas lemah dan memang harganya kan tinggi. Makanya mereka juga rata-rata dikurangi. Mungkin sampai kapan Pak seperti ini Pak? Kurang lebih menjelang panen lah sampai April lah, masih lama sebenarnya. Penjualan 10 ton beras murah diolah Bulog Satgas Pangan Polresta Cirebon dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Cirebon Raya di kantor Balai Desa Warujaya juga diserbu ratusan warga Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Sampai saat ini harga beras kualitas medium di Kabupaten Cirebon masih dijual Rp13.000 per kilogram. Sedangkan beras yang disediakan Bulog dijual dengan harga Rp9.400 setiap kilonya. Selain operasi beras murah, Satgas Pangan juga membagikan 1 kilogram telur ayam secara gratis kepada warga Kecamatan Depok agar tidak kekurangan gizi atau bahkan stunting atau gagal tumbuh. Muhammad Abbas dan Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cimahi dan Kabupaten Cirebon.
Waspadai kembali merebaknya wabah virus flu burung H5N1. Puluhan ekor unggas berbagai jenis di Kota Cimahi hingga Kamis dilaporkan mati mendadak dan positif flu burung. Petugas Dinas Pertanian dan Pangan Kota Cimahi pada hari Kamis menerjunkan tim yang disebar ke rumah warga yang memiliki hewan ternak unggas di kawasan Padasuka. Mereka kemudian menyemprotkan cairan disinfektan baik ke kandang ternak maupun ke rumah-rumah warga. Petugas juga mengambil sampel air liur dari beberapa ekor unggas yang telah mati. Ternak unggas yang mati kemudian dikubur. Langkah pencegahan dilakukan menyusul ditemukannya 49 ekor unggas seperti ayam, itik, dan bebek yang mati di wilayah ini sejak awal Februari lalu. Tiba-tiba aja pada ayamnya tuh pada sehat. Pagi-pagi pas sorenya ketahuan mati gitu, kayak seperti ada yang racun gitu, makan matuk racun gitu. Berapa ayam Pak yang mati Pak? 14 ekor. Total ada berapa ayamnya Pak? Bapak sih kemarin ada 21 lebih. Dari pemeriksaan sampel darah dan liur unggas yang sudah diambil, diduga kuat kematian dipicu oleh infeksi virus flu burung H5N1. Dari Dinas Kesehatan bahwa terjadi kematian unggas secara mendadak dalam jumlah yang banyak. Terjadi kematian sekitar 49 unggas terdiri dari itik, ayam, dan entok. Kemudian kita tindak lanjuti ke lapangan, kita ambil swab untuk dilakukan tes kit rapid test untuk avian influenza. Kami bekerja sama dengan Balai Kesehatan Hewan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Beberapa hari kemudian itu hasilnya positif AI. Berarti di situ sudah terjadi penyakit flu burung. Tindakan kita adalah menguburkan ternak-ternak yang sudah mati karena AI, kemudian melakukan biosecurity atau menjaga kebersihan lingkungan melalui penyemprotan desinfektan. Meski telah menyerang ternak unggas, hingga saat ini belum ada laporan penularan virus flu burung ke warga. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau waspada dengan munculnya kasus flu burung yang ditemukan di Kelurahan Padasuka. Untuk mencegahnya, warga diharapkan memasak daging unggas hingga matang sebelum dikonsumsi dan menjaga kebersihan kandang bagi yang memelihara unggas. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Khawatir dengan jumlah penderita penyakit demam berdarah dengki yang semakin banyak, warga di Kota Tasikmalaya berinisiatif melakukan fogging atau penyemprotan di komplek rumah. Hingga saat ini jumlah penderita DBD terus meningkat sementara 2 anak menjadi korban meninggal dunia. Warga Pondok Karisma Kota Tasikmalaya melakukan pengasapan atau fogging di lingkungan perumahan setelah ditemukan adanya belasan warga yang positif terserang DBD. Bahkan sejumlah pasien berasal dari keluarga dokter dan petugas kesehatan. Data Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya menyebutkan pada bulan Januari ada 41 kasus DBD, sedangkan di Februari ada 23 kasus. Penyumbang DBD tertinggi adalah Kecamatan Cipedes, tepatnya di Kelurahan Panglayungan sebanyak 25 kasus. Sementara 2 korban meninggal dunia adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun. Sudah lebih dari 10 orang, hampir 14 orang, dan ini berturut-turut dalam bulan Januari sampai Februari. Februari waktu itu hanya sampai 9 orang, kemarin tambah Februari 5, jadi jumlahnya 14. Gitu ya. Mereka umurnya berapa Pak? Dewasa 5, yang remaja 4, terus bayi 1, yang 1,5 tahun. Tapi selamat semua ya? Alhamdulillah nggak sehat semua. Dan sekarang sudah pada kembali gitu ya. Sudah yang tidak ada. Ini semuanya disemprot Pak? Semuanya disemprot. Karena ini untuk membatasi penyebaran ya.